yang ada di sekitarnya, dan juga ada tingkat keluarga ataupun masyarakat. Dampak dari perkawinan anak itu di situ. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa arti kesetaraan gender? Kesetaraan gender itu menurut gua suatu keadaan ya, dimana kita itu udah bisa memanusiakan manusia. Jadi mau cowok, mau perempuan, mereka semua itu mempunyai hak, kewajiban, sama peluang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Aisyah Sakina. Kesetaraan gender menurut saya itu dimana baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki hak dan juga kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Hal ini berarti tidak adanya yang perlakuan yang lebih rendah ataupun lebih tinggi untuk jenis kelamin. Kesetaraan gender adalah memberikan ruang publik kepada laki-laki dan perempuan secara sama tanpa diskriminasi. Nama saya Arda, umur saya 23 tahun. Kesetaraan gender menurut saya itu setiap gender itu punya haknya masing-masing, jadi tanpa ada perbedaan hak sama sekali. Terus ada pertanyaan yang kedua, apakah Anda pernah mengalami atau melihat perlakuan berbeda karena jenis kelamin? Untuk itu kayaknya kita semua tanpa sadar pasti pernah melihat nggak sih? Dari pekerjaan atau mungkin tindakan dalam penanganannya. Kan pekerjaan, maaf nih, security kan bukan berarti untuk cowok, tetapi lebih cocok buat cowok untuk keamanan, karena kan mereka jaga yang dibutuhin power, dimana lelaki lebih unggul. Itu sih menurut gua. Saya pernah melihat perlakuan untuk jenis kelamin seperti contohnya di situasi perkantoran, yaitu dimana biasanya seorang laki-laki itu lebih memiliki banyak power, jadi dia lebih banyak dipromosikan, sedangkan wanita itu lebih jarang untuk dipromosikan di tempat kerjanya. Ada di kantor saya sendiri, pihak laki-laki biasanya memperkerjakan kerjaan fisik yang terutama kayak angkat-angkat karung dan lain sebagainya, sedangkan wanita dia biasanya hanya melipat baju dan bagian mempacking barang. Contohnya misalkan di sekolah itu kan ada yang namanya ketua OSIS, jadi kebanyakan tuh mikirnya kayak, oh yang jadi ketua OSIS itu cewek, cowok aja daripada cewek. Kenapa gitu? Sebenarnya kan cewek juga bisa, karena katanya kalau misalkan cowok itu kayak lebih tegas atau apa, sebenarnya enggak juga, cewek juga tegas, tapi emang kayaknya si yang cewek tuh selalu dipandang rendah dari cowok deh. Menurut Anda, apakah ada pekerjaan yang lebih cocok untuk laki-laki atau perempuan? Mengapa? Kalau untuk pekerjaan, laki-laki unggul dalam tenaga. Jadi untuk pekerja kasar itu apa ya, lebih laki-laki lah, lebih dibuat cowok gitu diperuntukannya. Sedangkan untuk yang namanya pengetahuan atau soal pikir-pikir, mungkin perempuan bisa. Jadi ada porsinya masing-masing aja. Secara umumnya, biasanya di Indonesia saat ini, stereotip bahwa jenis pekerjaan yang lebih cocok itu banyak sekali ditemukan ya. Seperti contohnya, laki-laki itu lebih banyak memakai fisik dibandingkan perempuan. Jadi pekerjaan yang cocok untuk laki-laki itu lebih menguntungkan powernya dia dibandingkan seorang perempuan. Namun secara sosiologisnya, pekerjaan itu bisa dilakukan oleh jenis kelamin apapun, karena pekerjaan harusnya diperuntukkan untuk seseorang yang memiliki kemampuan yang cocok untuk pekerjaan tersebut. Yang saya lihat saat ini adalah di live TikTok, karena untuk live TikTok sendiri pihak laki-laki dan perempuan tidak ada diskriminasi di situ secara bersamaan. Nggak ada, karena untuk zaman sekarang pekerjaan itu mau cewek mau cowok job desk-nya sama. Soal nomor 4, bagaimana pembagian tugas rumah tangga di keluarga Anda? Yang gue tahu nih banyak juga sih untuk yang kontranya ya. Perempuan itu urusan kebersihan, ya kan, urusan rumah tangga dari nyapu, ngepel, masak. Laki-laki untuk mencari nafkah. Nah, kalau laki-laki senggang, bisalah bantu-bantu juga buat harmonisan. Nah, kalau seandainya perempuannya mau untuk nyari uang gitu, sebisa mungkin diusahakan cari kerjaan yang enggak
merepotkan dia gitu. Soalnya dia ada kewajiban buat bersih-bersih rumah gitu, biar dia nggak capek. Itu juga sih. Pembagian tugas di keluarga saya itu hampir setara, didasarkan pada kebutuhan dan juga kesepakatan yang sama. Tidak ada perbedaan dari jenis kelamin. Pembagian tugas di rumah tangga secara bersamaan itu menurut saya sendiri hal yang lumrah ya. Pada saat kita bekerja, istri juga bekerja di rumah, tapi bekerjanya ini secara rapi-rapi rumah, melipat baju. Nah, dan kita juga perlu membantu pihak dari istri untuk membantu tersebut. Random aja sih sebenarnya, tapi kalau untuk kayak beberes rumahnya itu lebih ke cewek sih, karena dari cowok kayak males. Soal nomor 5, menurut Anda, apakah perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pekerjaan di Indonesia? Menurut gue sih harus sih, sama sih. Karena manusia itu mempunyai pola pikir yang berbeda-beda. Kalau kita diajarinya sama, maksudnya materi yang sama, nah sudut pandang dari cowok dan cewek ini kan berbeda. Jadi ketika mereka bisa saling mengutarakan pendapat, ya itu kan bisa jadi solusi gitu ketika ada masalah gitu. Jadi solusi yang baik. Di Indonesia harusnya memiliki kesempatan untuk pendidikan yang setara sih ya. Namun dalam dunia kerja menurut saya itu masih adanya diskriminasi. Contoh seperti tadi, di mana laki-laki biasanya lebih mendapatkan banyak promosi dibandingkan perempuan, dan juga perempuan itu biasanya lebih mendapatkan gaji yang lebih rendah daripada umumnya. Masuk ke soal nomor 6, apakah Anda pernah mendengar istilah stereotip gender? Bisa jelaskan apa artinya menurut Anda? Gue kurang mengetahui mengenai stereotip gender ya, tapi yang gue tahu itu stereotip gender pandangan yang mengkarakteristikan dari jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin. Nah, yang gue tahu juga stereotip gender ini tuh cukup sering gitu menimbulkan kerugian, terutama di bagian ke cewek, karena kan yang gua denger juga ada statement bahwa laki-laki itu lebih unggul gitu daripada perempuan. Saya pernah mendengar tentang stereotip gender. Jadi menurut saya itu stereotip gender itu dimana pandangan atau anggapan dari seseorang yang berlebihan tentang peran dari jenis kelamin itu, contoh seperti laki-laki maupun perempuan. Tidak pernah. Lalu ada soal nomor 7, menurut Anda, apakah penting bagi anak laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang sama? Mengapa? Untuk pendidikan menurut gue tuh bisa disamain juga ya, karena kan baik laki-laki mau perempuan kan mempunyai pola pikir yang berbeda pertama. Jadi pendekatannya itu harus berbeda, dan cara dalam ngajarinya juga harus beda-beda. Kita nggak bisa tuh ngajarin ke perempuan kayak bagaimana kita ngajarin juga ke yang cowok, karena bisa jadi cara pandang mereka dan cara mereka nangkep itu bisa beda gitu. Menurut saya sangat penting karena pendidikan adalah hak dasar bagi setiap individu untuk berkembang secara maksimal ya. Namun jika anak laki-laki dan juga perempuan mendapatkan pendidikan sama, mereka akan memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai tujuan hidup mereka dan juga dapat berkontribusi di masyarakat. Itu wajib untuk laki-laki dan perempuan pendidikannya sama. Iya harus sama, karena biar nggak ngerasa dibedain gitu. Soalnya kalau dibedain tuh rasanya kan kayak enak. Soal nomor 8, bagaimana pendapat Anda tentang perempuan yang bekerja di luar rumah? Perempuan yang bekerja di luar rumah sih, selama dia merasa mampu, selama dia nggak terbebani, nggak apa-apa sih menurut gue. Menurut saya itu hal yang positif, karena perempuan yang bekerja di luar rumah itu berarti dia dapat mengeluarkan sisi positif dia untuk berkontribusi dari masyarakat. Dia juga dapat mengeluarkan pengalaman atau kreativitas yang dia miliki. Untuk perempuan yang bekerja di luar rumah itu sah-sah saja untuk keluarga masing-masing. Ya bagus, berarti maksudnya biasanya kan banyak yang nilai kayak kalau misalkan di hubungan suami istri, misalkan istrinya masih kerja, ya emang kenapa nggak harus pekerjaan rumah doang? Terus ada soal nomor 9, apakah Anda pernah melihat iklan atau tayangan di media yang menurut Anda tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin? Kayaknya gue belum pernah lihat sih.
Gue kurang tahu sih kalau mengenai itu. Saya pernah melihat itu contohnya seperti biasanya iklan-iklan yang otomotif gitu ya, atau iklan-iklan kayak motor atau apapun itu biasanya memakai perempuan itu sebagai objek atau sekedar pelengkap untuk produk yang dijual belikan itu sih. Itu menurut saya itu bisa menunjukkan adanya bias gender. Iya, ada. Contoh iklan tersebut adalah iklan sepatu boot yang memakai sepatu boot tersebut dan bagian untuk terjun ke lapangannya itu laki-laki, sedangkan wanita memakai pakaian minim untuk mempermarketing pria untuk membeli. Iklan rata-rata iklan kayak iklan sabun cuci gitu sih lebih. Kenapa harus cewek yang nyuci? Kenapa nggak yang cowok gitu? Kan sebenarnya tugas rumah tangga cewek cowok bisa aja, nggak harus cewek doang. Kalau si cowoknya tuh biasanya kalau di iklan cuma pelengkapnya doang. Dan yang terakhir ada soal nomor 10. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender di masyarakat kita? Kesetaraan gender itu juga kan dimana kita memanusiakan manusia dan adil. Adilnya ini bukan berarti cowok kerja keras, cewek harusnya kerja keras juga, enggak. Jadi misalnya dalam masyarakat ada kerja bakti, ceweknya kan daripada dia nggak ngapa-ngapain atau takutnya merasa ih cowok doang kok yang kerja, ini kita nggak bisa kerja. Nah dibagi tugasnya, cewek bisa buat masak, menyediain makanan, cowok bantu bersih-bersih segala macem, kan itu adil, ada tugasnya masing-masing. Menurut saya itu bisa untuk meningkatkan pendidikan dan juga kesadaran tentang kesetaraan gender di sekolah dan juga di tempat kerja ataupun di komunitas. Jadi anak-anak ataupun orang-orang itu bisa ikut komunitas yang bisa mempelajari tentang apa sih itu kesetaraan gender. Juga pemerintah dan juga organisasi itu harus memperlakukan kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan di dunia kerja sehingga tidak adanya diskriminasi dalam pekerjaan. Menurut saya. Pendidikan yang setara dari kecil sampai kuliah dan di pekerjaan pun menurut saya itu hal yang wajib untuk disetarakan. Lebih ke etika dan SDM-nya sih, karena kalau nggak dari diri sendiri ya siapa lagi kalau